Shalom komunitas Gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia. Kita akan masuk bersama-sama dalam doa bersama selama 40 hari. Kiranya Tuhan akan menolong kita dalam kebersamaan ini. Doa ini kita akan mulai pada tanggal 3 Januari. Mari kita berdoa sebelum saya akan membacakan renungan kita. Allah Bapa di sorga, sungguh suatu kesempatan yang sangat baik. Kami mau bersama-sama dengan umat-Mu, Gereja Kemah Injil seluruh Indonesia, berdoa bersama. Bahkan siapa saja yang ingin mengambil bagian di dalam doa bersama ini, kami mohon kehadiran-Mu di dalamnya. Roh-Mu yang kudus akan menguatkan dan meneguhkan kami hari lepas hari, sampai 40 hari berlalu dan mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini, pada hari pertama dari doa bersama, berjudul Panggilan Berkomunitas dalam Yesus. Diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Beberapa saat sebelum Yesus disalibkan, Ia memberikan perintah baru supaya para muridnya saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi mereka. Jika sebelumnya ukuran mengasihi sesama adalah seperti seseorang mengasihi dirinya sendiri, atau sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka Yesus meninggikan standar mengasihi dengan menjadikan pengorbanan dirinya sebagai suatu panggilan atau penugasan, bahkan contoh ideal bagaimana kita sebagai pengikutnya harus saling mengasihi. Sungguh menarik bahwa Yesus tidak menyebutkan tentang pentingnya suatu ritual ibadah maupun bentuk-bentuk kesalehan baru sebagai tanda bahwa seseorang adalah pengikutnya. Ia justru menyatakan bahwa tanda dari para murid atau pengikutnya adalah dari cara mereka hidup bersama atau berkomunitas. Kualitas kerohanian kita ditunjukkan dari bagaimana cara kita memperlakukan sesama saudara dalam Tuhan. Sehingga ketika Injil diberitakan di berbagai penjuru dunia dan dalam budaya yang berbeda-beda, maka hukum inilah yang menyatukan kita sebagai pengikut Yesus serta menjadi daya tarik ilahi agar orang mau mendengar Injil. Namun jika kita justru saling menjauhi bahkan berkomunitas dengan buruk, maka kita justru menghambat pemberitaan Injil. Jadi hidup berkomunitas dalam Kristus adalah panggilan atau penugasan bagi semua orang percaya. Kerohanian kita tidak dibangun hanya dengan bentuk-bentuk kesalehan pribadi, apalagi dengan menghindari kehidupan dengan sesama orang percaya. Justru dengan berkomunitas kita belajar untuk menghidupi ajaran Yesus dan memperoleh kekuatan dari komunitas yang sehat. Ditulis oleh D.N. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa bersama. Dan pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini adalah kita akan mendoakan BPP GKII masa Bakti 2021-2026 dengan tema Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Kemudian yang kedua, kita mendoakan BPHP GKII yang terdiri dari Pendeta Dr. Daniel Ronda sebagai Ketua Umum, Pendeta Hussein Syah Diman sebagai Sekum, dan Pendeta Chow Simen sebagai Benum. Yang ketiga, kita berdoa untuk pembangunan kantor pusat di lantai 4 yang masih membutuhkan dana dalam proyek pembangunan dengan iman ini. Yang keempat, persiapan Rakernas 1 yang akan dilaksanakan di Balikpapan tanggal 19 sampai 22 April tahun 2022. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersama-sama mendukung pelayanan dari Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia Masa Bakti 2021-2026 yang
mengangkat tema besar bertumbuh, bertambah, dan berdapat. Doa hamba-Mu ya Tuhan, kiranya semua kami sebagai pelayan Tuhan di aras pusat sampai kepada tingkat gembala, bahkan majelis gereja, kami terlebih dahulu menyatakan pertumbuhan iman kami, pertambahan sehingga kami berdampak dan akan meluas ke seluruh aras pelayanan. Kami berdoa untuk BPHP GKII yang terdiri dari ketiga hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel, Bapak Pendeta Hussein, dan Bapak Pendeta Charles Imen. Berkati hamba-Mu secara khusus dalam tugas yang berat Tuhan. Engkau memberikan hikmat sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Juga hamba berdoa untuk pembangunan kantor pusat di lantai 4 yang membutuhkan dana. Bapa, gerakkan hati umat-Mu dan buka tingkap-tingkap langit untuk mengalirkan berkat bagi penyelesaian pembangunan kantor pusat ini. Kami berdoa juga untuk persiapan Rakernas 1 yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 19 sampai 22 April. Kami berseru Tuhan, kiranya Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkati semua persiapan yang dilaksanakan, dan biarlah semua apa yang akan dibahas, dibicarakan berguna untuk kelebaran kerajaan. Hamba mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.